Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Balik lagi di channel Rini Susugi Mantara. Dan kali ini aku bakalan ngebacain lagi creepypasta atau cerita pendek terseram. Dan kalau misalkan kalian malas baca, kalian tinggal dengerin aja apa yang aku bakalan ceritain. Nah, kalau misalkan kalian suka baca, kalian bisa langsung mampir ke Instagramnya creepypasta.id. Di situ aku ngambil materi ini dari situ gitu, maksudnya dari creepypasta.id Instagramnya, kalian boleh follow. Oke, kita nggak akan lama-lama, kita langsung aja ke cerita yang pertama. Suatu malam, seorang wanita sedang duduk di sofa membaca koran. Saat itu dia melihat anaknya yang berumur 6 tahun turun dari tangga masih menggunakan piyama. "Ada apa sayang?" tanyanya. "Aku mengalami mimpi buruk," jawab anaknya. "Ya, kok aman sekarang?" kata wanita itu. "Aku bermimpi aku sedang di tempat tidurku dan aku mendengar suara di kamar ayah," cerita anaknya. "Saat aku melihat ada sesuatu berwarna hitam yang mempunyai mata berwarna putih. Mereka datang dari lemari dan menyerang ayah." "Jangan khawatir," kata wanita itu menenangkan. Lalu dia memeluk anaknya. "Itu hanya mimpi, tidak akan terjadi." Lalu anaknya melanjutkan, "Mereka memotongnya menjadi bagian-bagian yang kecil, lalu memakan semuanya. Dan setelah itu mereka menjilat darah yang tercecer di lantai. Aku pikir jika aku lari aku tidak akan tertangkap. Tapi mereka menangkapku dan akan memakanku juga. Tapi mereka akan berhenti dan mereka tidak akan memakanku jika aku berjanji untuk..." "Jika aku berjanji untuk..." "Apa?" kata ibunya. "Berjanji untuk..." "Ayolah, kau boleh memberitahuku apa saja. Berjanji untuk apa?" "Berjanji untuk mengalihkan perhatianmu jika mereka di belakangmu. Aku minta maaf, ibu." Wanita itu lalu mendengar suara lantai kayu berderit di belakangnya. Serem gak sih? Menurut aku kok serem ya? Jadi maksudnya boh lah wes mboh. Wes gak ngerti aku iki maksudnya apa. Wes bolah, wes cerita yang kedua aja. Buat kalian yang ngerti, bos bisa boleh komen di bawah. Aku nggak ngerti sih maksudnya apa. Kayaknya sih kan tadi kan ceritanya mimpi, tapi kok nyata gitu loh. Kan dia anaknya kan bilang itu mimpi, tapi ternyata jadi nyata dan dia berjanji untuk di mimpi itu kan dia berjanji untuk tidak untuk mengalihkan perhatian ibunya kalau si makhluk tersebut ada di belakang si ibunya kan. Jadi dia tuh kayak mau menerkam atau apalah mungkin ke ibunya. Wes, bolah. Cerita kedua. Judulnya adalah Sister. Pada malam hari, aku sendiri di rumah. Ayah dan ibu pergi ke acara pernikahan. Saat sedang asik bermain video game, aku mendengar suara berisik dari kamar mandi. Suara cipratan air dan suara anak kecil. Aku coba menghilangkannya dengan menutup telinga menggunakan headset. 2 jam berlalu. Tiba-tiba aku ingin buang air kecil. Udah deg-degan. Aku memberanikan diri untuk masuk ke kamar mandi. Betapa terkejutnya aku setelah membuka pintu. Risa, adikku, mengambang di bak mandi. Wah, ini sih. Jadi dia udah ngerasa parno duluan, itu tuh something astral. Ternyata itu adiknya yang mungkin meminta tolong kali ya. Dia tenggelam di bathtub atau apa, mungkin di bak mandi. Dan dia minta tolong, tapi dia nggak berjerit sih. Cuman berisik aja suara anak kecil dan cipratan air. Tapi dia nggak bilang, kakak minta tolong, kakak tolong gitu, enggak. Jadi mungkin si ini disangkanya makhluk astral atau apa. Padahal itu adiknya. Oke, kita lanjut cerita ketiga dan ini nggak ada judulnya. Suatu hari, seorang guru SD memanggil orang tua salah satu muridnya dengan panik. Kedua orang tua tersebut ikut-ikutan khawatir sebab guru tersebut terlihat sangat cemas.
"Ada apa dengan anak kami?" tanya mereka sang orang tua. Guru itu menjawab, "Saya tahu apa yang akan saya katakan mengenai anak gadis Anda itu terlihat mustahil. Namun, kasus ini sebenarnya pernah terjadi di sekolah kami. Anak perempuan Anda sebenarnya adalah anak laki-laki. Ini memang suatu hal yang aneh. Namun sebenarnya ia memiliki hanya letaknya tersembunyi. Ia memerlukan operasi secepat mungkin," kata gurunya. Segera kedua orang tua tersebut memeriksakan anak mereka ke dokter. Dan ternyata apa yang dikatakan guru tersebut benar. Mereka segera membawanya ke rumah sakit dan melakukan operasi untuk anak tersebut. Mulai saat itu, anak itu hidup sebagai anak laki-laki. Ini memang suatu kasus yang aneh, tapi kedua orang tua tersebut sangat berterima kasih kepada ibu guru tersebut. Berkat dia, kini anak mereka dapat menjalani hidupnya. Naon sih, da ieu mah lain creepypasta atuh. Hanas geus maca lila. Oke, forget it. Kita langsung ke cerita creepypasta yang ke-3. Ini teh nggak ada judulnya. Dulu ada seorang pria yang tinggal di lantai 14 di suatu apartemen tinggi. Suatu malam, dia pulang sangat larut. Dia masuk ke lift dan menekan tombol lantainya. Tombol lantainya menyala, pintu lift mulai menutup dan bersiap naik. Kemudian, tombol lantai nomor 8 menyala. Bapak itu berpikir, "Oh, mungkin ada yang mau naik lift juga." Lalu dia sadar. Dia segera menekan tombol stop. Lift itu berhenti di lantai 3. Dan saat pintu terbuka, dia langsung keluar dan lari ke tangga terdekat. Dia menginap di hotel terdekat dan baru pulang ke apartemennya besok pagi. Astagfirullahaladzim, mana horor? Ini mana horornya sih, ya Allah. Oke, cerita selanjutnya. Semoga ini beneran horor. Aku tinggal bersama om-om selama 3 bulan. Nauzubillah. Suatu hari dia ditahan polisi, dan aku juga diajak ikut ke kantor polisi. Polisi menawarkan aku makan. Menawari aku makan. Aku pesan burger dan kentang goreng, dan juga minuman dingin. Aku diberi es teh manis. Polisi lalu bilang kepadaku, om itu akan pergi dalam waktu yang lama. Jadi dia tuh kayak dikasih tahu gitu sama polisinya. Dia ternyata ditahan karena melanggar 14 pasal. Akhirnya Pak Polisi selesai bicara denganku. Aku diantar di mobil polisi. Saat sampai rumah, semua orang rumah menangis. Cerita selanjutnya. Aku terbangun, tapi keadaan begitu gelap. Aku berteriak. Apakah aku menjadi buta? Aku merasa tangan dan kaki aku diikat. Aku juga merasakan seluruh tubuhku seperti dibalut sebuah kain. Hanya wajahku saja yang terbuka. Apakah aku diculik? Aku begitu gelisah. Aku mencoba untuk bangun karena keadaan begitu gelap. Kepalaku terbentur sesuatu seperti papan. Tiba-tiba ada seperti tanah yang jatuh ke wajahku. Aku mencoba berguling ke kanan dan ke kiri, tapi ternyata di sampingku hanya ada tanah. Berarti orang yang baru saja meninggal. Astagfirullahaladzim. Oke. Kabut asap di gelapnya malam. Suara jangkrik yang bersautan dan suara burung gagak yang menyeramkan. Yang gak usah dipraktekin juga. Bapak baik-baik saja dan sedang memperhatikan yang lagi membaca cerita ini di sudut ruangan.